Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Rahmayanti dengan NIM 1907016078. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai gelombang feminisme dalam sosial. Dalam garis besar, feminisme dapat dibagi menjadi 4 tonggak perkembangan, yakni feminisme awal, feminisme gelombang pertama, feminisme gelombang kedua, dan feminisme gelombang ketiga, atau biasa disebut post-feminisme. Secara umum, keempatnya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memperjuangkan subjektivitas perempuan. Masing-masing gelombang memiliki penekanan perjuangan yang berbeda, dan setiap gelombang berikutnya merupakan revisi dari gelombang sebelumnya. Dikotomi feminisme gelombang ketiga dan atau post-feminisme merupakan perkembangan yang paling majemuk dan menimbulkan banyak kontroversi karena post-feminisme ini merupakan persinggungan antara feminisme dan postmodernisme yang berkembang menjelang pergantian milenium yang berpadu dengan kebutuhan internal dalam feminisme sendiri. Gerakan feminisme awal. Gerakan feminisme awal merupakan sebagai usaha-usaha untuk menghadapi patriarki antara tahun 1550 sampai 1700 di Inggris. Fokus perjuangan feminisme awal ini adalah melawan pandangan patriarkis mengenai posisi subordinat perempuan karena dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah, lebih emosional, dan tidak rasional. Pemikiran ini dimungkinkan karena berkembangnya pencerahan di Inggris yang mempengaruhi pemikiran mengenai perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang turut berperan bagi perkembangan masyarakat. Perjuangan feminisme awal ini melalui 3 cara. Yang pertama yaitu melalui usaha untuk merevisi esensial subordinasi perempuan dalam ajaran gereja. Lalu yang kedua yaitu dengan menentang berbagai buku panduan yang bersikap cenderung mengekang perempuan pada zaman tersebut. Lalu yang ketiga dengan membangun solidaritas antar penulis perempuan. Solidaritas ini membangun kepercayaan diri dan dukungan finansial di kalangan penulis perempuan. Pendidikan intelektual yang diberikan kepada anak-anak perempuan dalam keluarga-keluarga yang dipengaruhi oleh pencerahan pada gilirannya menerbitkan inspirasi mengenai pentingnya pendidikan perempuan menjadi dasar bagi pergerakan yang lebih politis dalam feminisme gelombang pertama. Selanjutnya yaitu feminisme gelombang pertama. Feminisme gelombang pertama dianggap dimulai dengan tulisan Mary Wollstonecraft yang berjudul The Vindication of the Rights of Women pada tahun 1792, hingga perempuan menciptakan hak pilih pada awal abad ke-20. Nah, tulisan Wollstonecraft ini dilihat Sanders sebagai tonggak gerakan feminisme modern. Wollstonecraft menyerukan perkembangan sisi rasional pada perempuan dan menuntut agar anak perempuan dapat belajar di sekolah pemerintah dalam kesetaraan dengan anak laki-laki. Pendidikan ini diharapkan Wollstonecraft akan mengembangkan intelektualitas perempuan sehingga mampu berkembang menjadi individu yang mandiri, terutama secara finansialnya. Feminisme gelombang pertama juga sudah diwarnai oleh usaha beberapa perempuan untuk memperjuangkan hak perempuan setelah menikah dan hak asuh anak setelah perceraian. Salah satu perjuangan hak perempuan yang sudah menikah yang paling menonjol adalah pada Caroline Norton yang memperjuangkan hak asuh atas anak-anaknya setelah Caroline bercerai dengan suaminya. Nah, gerakan ini hanya memperjuangkan perempuan lajang dari kelas menengah saja, terutama yang memiliki intelektualitas tinggi. Sementara itu, gerakan mereka hanya ditunjukkan untuk isu-isu tertentu saja, dan belum ada kesadaran mengenai gerakan feminisme yang lebih luas. Hanya perempuan kaya yang memiliki kesempatan untuk berkarir dan kehidupan domestik, karena mereka mampu membayar pelayanan
untuk melakukan pekerjaan rumah tangga mereka. Dan kritik yang paling mencolok pada gelombang pertama ini adalah para feminis ini masih mengandalkan bantuan kaum laki-laki untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Selanjutnya yaitu feminisme gelombang kedua. Gelombang kedua ini dimulai pada tahun 1960-an yang ditandai dengan terbitnya feminisme The Feminine Mystique. Feminisme gelombang kedua ini bertema besar, yaitu women liberation yang dianggap sebagai gerakan kolektif yang revolusionis. Gelombang ini muncul sebagai reaksi ketidakpuasan perempuan atas berbagai diskriminasi yang mereka alami, meskipun emansipasi secara hukum dan politis telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama. Nah, untuk itu, feminisme gelombang kedua ini lebih memusatkan diri pada isu-isu yang mempengaruhi hidup perempuan secara langsung, seperti reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan, dan masalah-masalah domestisitas lainnya. Lalu di Inggris, Juliet Mitchell ini setuju bahwa penindasan perempuan ini utamanya dilakukan secara ideologis dalam Psychology of Femininity. Diinternalisasi oleh perempuan melalui pencekokan ideologi yang terstruktur tersebut, psikologi feminitas ini kemudian diwujudkan dalam perilaku seksual yang private dan mengabdikan pada keluarga. Namun tidak seperti Firestone, Mitchell berpendapat pembebasan perempuan terletak pada penguasaan kontrol terhadap produksi, reproduksi, seksualitas, dan pendidikan anak. Selanjutnya yaitu feminisme gelombang ketiga atau biasa disebut postfeminisme. Aliran ini dimulai pada tahun 1980 sampai sekarang. Aliran ini begitu populer dan banyak dijadikan rujukan oleh para feminis modern. Nah, dilihat dari ide dan gagasannya, misalnya feminisme gelombang ketiga mengusung keragaman dan perubahan seperti globalisasi, postkolonialisme, poststrukturalisme, dan postmodernisme. Dalam hal ini, feminisme gelombang ketiga sangat dipengaruhi oleh postmodernisme yang merupakan pencetus lahirnya feminisme gelombang ketiga. Menurut Lyotard dan Fatimo, pengaruh postmodernisme ini terhadap feminisme gelombang ketiga dapat dilihat dari 4 ciri. 4 cirinya yakni feminisme postmodern, feminisme multikultural, feminisme global, dan ekofeminisme. Seperti masing-masing gelombang dalam feminisme, keempat aliran ini juga saling menegasi, serta melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Feminisme postmodern yaitu bertitik tekan pada teks sebagai dasar berpikirnya. Ia membangun suatu anggapan berdasar bahwa realitas adalah teks, baik yang berbentuk lisan, tulisan, maupun image, yang dalam pengupayaannya ini nampak berusaha mengkritik cara laki-laki yang diproduksi melalui bahasa laki-laki. Nah, aliran ini juga menolak cara berpikir yang fanatik atau tradisional. Selanjutnya itu ada feminisme multikultural. Nah, pada aliran ini senada dengan teori aliran feminisme sebelumnya, yang juga melihat individu ini sebagai sesuatu yang terfragmentasi, karena feminisme multikultural ini lebih menyoal ide bahwa ketertindasan perempuan bersumber dari satu definisi, bukan dari kelas dan ras, preferensi seksual, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu ada feminisme global. Nah, pada aliran ini lebih menekankan pada pentingnya melihat ketertindasan perempuan dari sistem keterkaitannya atau interlocking system. Fokus feminisme aliran ini yaitu penindasan dunia pertama karena kebijakan nasional yang mengakibatkan penindasan bagi perempuan di dunia ketiga. Hanya saja jika feminisme multikultural ini fokus pada rasisme, etnisitas, dan klasisme. Feminisme global justru lebih berfokus pada isu kolonialisme di samping soal politik
dan ekonomi skala nasional. Lalu, aliran feminisme keempat dari gelombang ketiga adalah ekofeminisme. Aliran ini adalah sebuah gerakan yang berusaha menciptakan dan menjaga kelestarian alam dan lingkungannya. Basis gerakan ini adalah feminitas atau perempuan. Dalam gerakan ekofeminisme ini, perempuan dianggap memainkan peran strategis. Semua peran dari perempuan ini berupaya untuk mencegah atau setidaknya menciptakan lingkungan alam yang nyaman dan asri, seperti halnya feminisme multikultural dan global. Ekofeminisme ini juga memberi pemahaman adanya keterhubungan antara segala bentuk penindasan manusia. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Caroline Merson bahwa ada 4 hal yang saling berkaitan di mana peran perempuan ini menjadi penting, yaitu ekologi, produksi, reproduksi, dan kesadaran. Nah, dapat disimpulkan nih bahwa meskipun berbeda-beda secara fokus perhatian, baik antara gelombang feminisme maupun antar aliran feminisme, khususnya dalam gelombang ketiga ini, sejumlah aliran tetap menempatkan perempuan pada posisi yang semestinya. Artinya, dengan pengalaman ketertindasan yang dialami kaum perempuan, kalangan feminis berusaha memberi semangat, dorongan, serta inspirasi tentang pentingnya peran dan posisi perempuan, terutama peran dan posisinya dalam ranah kultur maupun politik. Cita-cita kebebasan perempuan adalah cita-cita kesetaraan manusia, sekaligus cita-cita kemanusiaan itu sendiri. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.